Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pasti kalian sudah pernah mendengar Taman Sari Yogyakarta kan? Lebih jelasnya tonton video ini sampai selesai. Teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan like, serta gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Taman Sari adalah situs bekas taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai dengan 1765. Pada bagian ini terdapat dua buah kolam yang cukup luas yang terpisah sekitar 2 meter. Kolam pertama digunakan untuk mandi para putri raja, sedangkan kolam kedua digunakan untuk mandi para pangeran. Kolam-kolam ini dihiasi oleh mata air yang berbentuk jamur serta terdapat pot bunga raksasa. Wilayah kolam ini dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi dan berdiri kokoh. Awalnya taman ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Kebun yang digunakan secara efektif antara 1765 sampai 1812 ini pada mulanya membentang dari barat daya kompleks Kedaton sampai tenggara kompleks Magangan. Saatnya kita masuk ke wilayah kolam yang digunakan mandi oleh raja, permaisuri, dan para istri raja. Selanjutnya kita akan melewati gerbang untuk masuk ke wilayah selanjutnya. Di bagian ini terdapat tanah lapang yang mana saya sendiri kurang tahu digunakan untuk apa, karena memang Taman Sari pada masa lampau memiliki wilayah yang sangat luas. Kalian pasti penasaran dengan terowongan bawah tanah yang di dalamnya terdapat masjid bawah tanah yang unik dan terkenal di Jogja. Ayo kita ke sana. Untuk sampai pada lokasi terowongan, kita akan menyusuri jalan yang saat ini telah menjadi area perkampungan. Kalian tidak perlu risau akan hal ini karena suasana di sepanjang jalan ini cukup menyenangkan. Tak terlalu lama kita akan sampai pada pintu terowongan. Perhatikan langkah kalian karena saat memasuki pintu terowongan akan ada banyak sekali anak tangga yang harus kita lalui. Selain itu, di beberapa area akan sedikit gelap. Karena difungsikan juga sebagai benteng, maka bentuk bangunan ini terlihat kokoh dan besar. Kompleks Taman Sari setidaknya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah danau buatan yang terletak di sebelah barat. Bagian selanjutnya adalah bangunan yang berada di sebelah selatan danau buatan, antara lain pemandian Umbul Binangun. Bagian ketiga adalah pesarian Ledok Sari dan kolam Garjitowati yang terletak di selatan bagian kedua. Bagian terakhir adalah bagian sebelah timur bagian pertama dan kedua dan meluas ke arah timur sampai tenggara kompleks Magangan. Pada bagian tengah masjid terdapat sumur yang dikelilingi 5 tangga yang melambangkan jumlah rukun Islam. Lantai bagian atas digunakan untuk jemaah laki-laki, sedangkan lantai bagian bawah digunakan oleh jemaah perempuan.
Persis di bawah tangga yang saling bertemu di tengah terdapat kolam air dari Sumur Gumuling. Sumur Gumuling dahulu digunakan sebagai tempat berwudu bagi kalangan internal keraton yang ingin beribadah di Masjid Pendem. Sejak tahun 1812 bangunan masjid sudah tidak difungsikan. Pintu masuk dan keluar yang sengaja hanya dibuat satu ternyata memuat nilai filosofis. Hal itu sebagai perlambang bahwa manusia akan lahir dan kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk ke situs Pulau Kenanga. Pulau Kenanga atau dikenal juga sebagai Pulau Cemeti adalah sebuah pulau buatan yang berada di tengah-tengah Segaran. Posisinya cukup tinggi membuat orang dapat mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dari atasnya. Segaran berasal dari kata dasar segoro yang artinya laut. Kata Segaran sendiri bermakna laut buatan. Di Segaran ini selain ditebar berbagai jenis ikan, juga dimanfaatkan untuk kerabat kerajaan bermain sampan. Kini lokasi Segaran ini telah menjadi pasar ngasem dan pemukiman penduduk. Di Pulau Kenanga ini pula didirikan sebuah gedung berlantai 2 yang dikelilingi tanaman kenanga, dinamakan dengan Gedong Kenanga. Gedung inilah yang dari kejauhan tampak mengambang di atas air sehingga memunculkan istilah istana air. Di sebelah selatan Pulau Kenanga menyembul bangunan-bangunan kecil yang disebut dengan tajuk. Bangunan kecil ini adalah ventilasi udara untuk terowongan bawah air. Jalan masuk menuju Pulau Kenanga tanpa menggunakan sampan. Selanjutnya untuk keluar dari objek wisata Taman Sari ini, kita akan masuk ke dalam jalan bawah tanah atau lorong yang digunakan untuk benteng pada masa lampau. Terowongan ini cukup panjang dengan bangunan yang kokoh dan tebal serta masih terjaga hingga saat ini. Di area ini kita dapat berfoto dengan nuansa klasik dan unik. Teman-teman, itulah tadi belusukan kita. Tetap dukung channel kami ini dengan klik tombol subscribe dan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.